Kalian pernah nggak sih waktu lagi enak-enaknya jalan di siang hari, tiba-tiba aja hujan turun. Kalian terpaksa deh harus lari buat pulang ke rumah. Sampai rumah, ternyata hujannya belum reda. But have you ever wondering, dari mana sih datangnya hujan? Atau kamu malah kayak Andi yang saking keponya sampai nyari tahu proses terbentuknya hujan? Air. Air adalah suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Lebih dari 71% menutupi permukaan bumi. 97%-nya berada di laut dan 3%-nya berada di darat. Siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Proses siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara, atau bisa disebut sebagai transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan mengubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut, atau bisa juga disebut sebagai presipitasi. Air hujan yang telah jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah, dan air tanah akan keluar menjadi air sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan akan menambah jumlah air di tempat tersebut dan kemudian menguap kembali. Sehingga terjadilah kembali proses siklus air yang terjadi secara terus-menerus. Macam-macam siklus air. Yang pertama ada siklus pendek. Suatu siklus air bisa disebut sebagai siklus pendek apabila hujan turun di lautan. Yang kedua ada siklus sedang. Siklus air dapat disebut sebagai siklus sedang apabila hujan turun di daratan. Dan yang terakhir ada siklus panjang. Apabila awan naik terus sampai ke pegunungan dan hujan juga turun di pegunungan, maka akan disebut sebagai siklus panjang. Dikarenakan dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin. Udara dingin tersebut mengubah uap air menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju atau es di pegunungan tinggi. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya bongkahan es atau salju di puncak pegunungan. Bongkah-bongkah es itu akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Gletser kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat serta kembali ke laut.